bakar ia hidup-hidup, kata Raja Namrud. Lalu mereka mengumpulkan kayu bakar. Setelah api menyala-nyala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api itu. Dan sebelum dimasukkan api, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertuang dalam surat Ali Imran ayat 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong bagi kami, karena Dia sebaik-baiknya penolong. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memanjatkan doa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menolong Ibrahim alaihissalam dengan mendinginkan api itu, seperti yang tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Kami berfirman, wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Api itu tidak sedikit pun membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Justru sebaliknya, api itu terasa dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini kami akan mengisahkan perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kelahirannya berdakwah pada kaum yang dipimpin Raja Namrud sampai Nabi Ibrahim alaihissalam wafat dalam versi Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azar, keturunan Sam bin Nuh. Ayahnya terkenal sebagai tukang pembuat patung yang kemudian dijadikan sebagai sesembahan ataupun tuhan-tuhan bagi masyarakat pada saat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di kota Ur dari turunan bangsa Kal dan dalam kerajaan Babylon. Kebetulan negeri itu dikuasai oleh seorang raja yang sangat dolim dan berbuat sewenang-wenang. Bahkan ia berani memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dia adalah raja yang bernama Namrud. Dan kebanyakan ahli sejarah menghubungkan kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan suatu riwayat. Konon pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia melihat ada seorang anak kecil yang merampas mahkota yang sedang dipakainya. Lalu anak itu menghancurkannya. Raja Namrud tersentak bangun dari tidurnya. Ia termenung. Dan untuk memecahkan arti mimpi yang aneh itu, keesokan harinya Raja Namrud segera memanggil dukun-dukun, tukang nujum, dan tukang tenun untuk menanyakan arti mimpi yang luar biasa itu. Menurut ramalan tukang nujum bahwa akan lahir seorang anak kelak, akan besar pengaruhnya sehingga kekuasaan Raja Namrud akan jatuh oleh anak itu. Dan Raja Namrud percaya betul apa yang akan dikatakan oleh tukang nujum itu, sehingga ia memutuskan memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang lahir pada saat itu, agar kekuasaan raja tidak sampai jatuh. Pada saat itu, di suatu tempat ada seorang wanita yang sedang hamil tua. Ia adalah istri seorang tukang pembuat patung yang bernama Azar. Maka wanita itu menyembunyikan diri ke suatu gua di dalam hutan sampai ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Ibrahim. Ibrahim alaihissalam sejak kanak-kanaknya telah terpelihara dari segala maksiat, apalagi syirik, karena hidupnya di suatu tempat yang tersembunyi, terpencil. Hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempengaruhi jiwanya. Kendatipun umurnya belum cukup dewasa, Nabi yang satu ini telah lama berpikir tentang terjadinya alam semesta ini. Apa yang terlihat oleh matanya seperti bintang, bulan, matahari, serta lainnya selalu direnungkan dan menjadikan kesibukan di benaknya. Ia selalu menyelidiki dan mencari kebenaran yang sejati. Siang malam dia mencari Tuhan dengan segala akal pikirannya. Dari apa yang disaksikan, kemudian dia yakini bahwasanya benda-benda yang ada di langit seperti bintang, bulan, matahari itu tentu ada yang menciptakannya, karena tanda-tanda itu dapat hilang. Tentu saja tidak mungkin kalau dia itu Tuhan, sebagaimana yang diyakini oleh kaumnya. Dan di sana pasti ada Tuhan yang tidak mungkin hilang dan maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan dasar inilah maka Ibrahim alaihissalam mengingkari apa yang selama ini diyakini oleh kaumnya. Ibrahim alaihissalam hanya bertuhan kepada yang menjadikan langit dan bumi dengan ikhlas, dan Ibrahim alaihissalam sekali-kali tidak mempersekutukannya.
Demikianlah cara Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan dengan memperhatikan alam sekelilingnya. Setelah Ibrahim alaihissalam mencapai usia dewasa, Ibrahim alaihissalam diberi suatu kepintaran untuk berpikir yang luar biasa dan berani berdebat dengan bapak dan kaumnya tentang hal ketuhanan. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Maryam ayat 41-42. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?" Dan dalam ayat ini digambarkan adab seorang anak terhadap ayahnya dalam menyampaikan pikirannya. Dengan penuh kelembutan dan kesopanan, Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya. Dengan penuh hati-hati, beliau menerangkan kepada ayahnya bahwa sebenarnya apa yang disembah oleh ayahnya selama ini adalah suatu yang tidak dapat mendengar, melihat, serta tidak akan dapat mendatangkan manfaat apapun. Ibrahim alaihissalam juga memperingatkan kepada ayahnya agar tidak mengikuti perintah setan yang menyuruhnya untuk menyembah berhala-berhala itu, karena sesungguhnya setan itu durhaka kepada Allah serta menyesatkan manusia. Kemudian Ibrahim alaihissalam juga mengungkapkan kekhawatirannya atas diri ayahnya mengenai azab yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ayahnya lantaran kemusyrikan. Kemudian Azar menjawab ajakan Ibrahim tersebut dengan kata-kata yang sangat keras. Namun Ibrahim alaihissalam tidak langsung putus asa mendengar ucapan ayahnya yang terasa berat dan penuh ancaman itu. Tetapi Ibrahim alaihissalam malah berjanji kepada ayahnya akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian beliau tidak pernah lagi memohonkan ampun bagi ayahnya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berputus asa. Beliau tetap meneruskan dakwahnya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah telah mendatangkan kecerdasan kepada Ibrahim alaihissalam dan Allah mengetahui keadaannya. Ibrahim alaihissalam telah mengajak ayah dan kaumnya untuk menyembah Tuhan, tetapi mereka tidak mengikuti ajarannya. Kemudian Ibrahim alaihissalam mengadakan tipu daya terhadap berhala-berhala mereka. Bahwasanya ketika kaumnya keluar untuk berhari raya, tinggallah Ibrahim alaihissalam seorang diri memikirkan keadaan kaumnya. Mereka tidak mau mendengar risalah yang dibawanya. Mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan untuk menyembah berhala-berhala sesembahan nenek moyang. Kemudian tergeraklah hati Ibrahim alaihissalam dan terdorong untuk memasuki tempat peribadatan mereka. Ibrahim alaihissalam melihat makanan dan sesembahan kurban yang disajikan kaumnya untuk sesembahan mereka. Maka sambil mencemooh, Ibrahim bertanya kepada berhala-berhala itu, "Mengapa kamu tidak memakannya dan mengapa kamu tidak berbicara?" Kemudian Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala itu kecuali berhala yang paling besar yang letaknya di tengah-tengah dinding. Setelah itu Ibrahim alaihissalam meletakkan kapaknya pada berhala yang sangat besar itu, lalu keluar seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tatkala kaum Ibrahim alaihissalam telah kembali dari bepergiannya, mereka terkejut melihat keadaan sesembahannya. Mereka bertanya, siapa yang berani berbuat demikian terhadap Tuhan-Tuhan mereka? Kemudian sebagian dari mereka mengatakan bahwa ada seorang yang bernama Ibrahim pernah menyebut tentang berhala itu. Lalu Ibrahim alaihissalam dihadapkan di muka umum. Mereka marah-marah kepada Ibrahim alaihissalam dan terjadilah dialog antara mereka dengan Ibrahim. "Apakah kamu yang memperlakukan Tuhan-Tuhan kami seperti ini, wahai Ibrahim?" Kemudian secara diplomatis Ibrahim alaihissalam menjawab, "Sebenarnya berhala yang paling besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu." Ketika orang-orang itu menjawab bahwa hal itu suatu barang yang mustahil, karena jangankan untuk menghancurkan, sedangkan bergerak dari tempatnya saja itu tidak bisa. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan pula, "Kalau begitu, mengapa tuan-tuan menyembah suatu yang tidak mampu menghindarkan dirinya sendiri dari bahaya dan tidak pula memberi manfaat apapun? Tidakkah tuan-tuan punya pikiran?" Kemudian mendengar itu bukan main marah dan murkanya Raja Namrud.
Kemudian Raja Namrud berkata, "Bakar ia hidup-hidup," kata Namrud. Lalu mereka mengumpulkan kayu bakar, dan setelah api menyala-nyala, maka Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api itu. Sebelum dimasukkan api, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertuang dalam Quran Surat Ali Imran ayat 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, karena Dia sebaik-baik penolong. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memanjatkan doa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Allah kemudian menolong Ibrahim alaihissalam dengan mendinginkan api itu seperti tertuang dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Kami berfirman, "Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Kemudian api itu tidak sedikit pun membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Justru sebaliknya, api itu terasa dingin. Mereka pun menyangka bahwa Ibrahim telah berakhir hidupnya, dan merekalah yang menang dalam hal itu. Tetapi alangkah terkejutnya mereka, manakala api itu sudah mulai padam. Maka keluarlah Ibrahim alaihissalam dari dalam api itu dengan selamat. Bahkan sehelai rambutnya pun tidak ada yang terbakar. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Dan melihat kejadian yang amat luar biasa itu, Raja Namrud yang menjadi penguasa negeri itu menjadi khawatir atas pengaruh Ibrahim alaihissalam terhadap kekuasaan dan kedudukannya. Kemudian ia memanggil Ibrahim alaihissalam dan terjadilah perdebatan antara keduanya. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya atau Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Kemudian orang itu berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan juga." Kemudian Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat." Lalu heran terdiamlah orang kafir itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Kemudian ahli sejarah berpendapat bahwasanya Raja Namrud itu berkuasa menjadi seorang raja selama kurang lebih 400 tahun. Dan dia menjadi seorang raja yang zalim, lagi melampaui batas, sombong, angkuh, bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu ketika, Ibrahim alaihissalam didikte atau ditanya, "Wahai Ibrahim, siapakah Tuhanmu itu, dan apakah kami mempunyai Tuhan selain aku?" Lalu Ibrahim alaihissalam menjawab, "Iya, benar. Tuhan Allah yang mematikan dan menghidupkan manusia." Demikian sahut Ibrahim. Kemudian Namrud berucap lagi, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan manusia. Kalau tidak percaya, tunggulah sebentar di sini." Lalu Raja Namrud yang zalim itu memanggil dua orang kembar dari penjara. Yang satunya dihadapkan kepada Ibrahim alaihissalam, kemudian ditikam hingga mati, kemudian disingkirkan. Sedangkan yang satu lagi itu dibiarkan hidup, lalu dibawa ke hadapan Ibrahim alaihissalam. Kemudian Namrud berkata, "Wahai Ibrahim, lihatlah, aku pandai menghidupkan dan pandai mematikan orang." Lalu Ibrahim alaihissalam berkata, "Sekarang cobalah raja memutar matahari dari arah timur. Sekarang coba kau balik dan terbitkan dari barat, kalau kamu memang benar sebagai Tuhan." Dengan hujah yang terakhir ini, maka Namrud yang sombong itu, yang congkak itu, tidak berdaya dan tidak sanggup memutar matahari dari arah barat. Maka Raja Namrud kalah total. Sejak hari itu, dendam Namrud terhadap Ibrahim alaihissalam itu membara, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dinyatakan sebagai musuh satu-satunya yang tidak boleh diabaikan. Dia takut kalau Ibrahim mendapat pengikut yang banyak, sehingga dapat mengalahkan dia di akhir kelak. Oleh karena itu, Raja Namrud mengusirnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada Ibrahim alaihissalam agar bersama keluarganya itu meninggalkan Babylon. Ibrahim mulai melakukan perjalanan jauh, akhirnya sampailah ke Palestina. Di sana pun Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perlawanan dari penduduk di negeri itu. Mereka tidak mau mendengar risalahnya dan tidak mau beriman. Ibrahim alaihissalam berkata kepada mereka sebagaimana terdapat dalam Al-Quran,
"Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Kemudian setelah ditolak oleh kaumnya, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meneruskan perjalanannya ke Mesir. Pada waktu itu yang menjadi penguasa di sana adalah Raja Fir'aun, yang terkenal sebagai raja yang aniaya. Sarah, istri Ibrahim alaihissalam, adalah seorang yang cantik jelita. Tidak heran kalau Raja Fir'aun juga menginginkannya. Maka dipanggillah Ibrahim alaihissalam menghadap raja itu dan ditanya tentang hubungannya dengan Siti Sarah. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa ia adalah saudaranya. Menurut Bayi Arifin bahwa yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara dalam arti luas, saudara dalam agama, saudara dalam keturunan dan sebagainya. Dengan jawaban itu, maka selamatlah Ibrahim. Dan Ibrahim alaihissalam diperkenankan tinggal di istana, sedangkan Siti Sarah itu diambil oleh Fir'aun. Ia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia adalah seorang wanita yang berakhlak mulia. Pada suatu malam Fir'aun bermimpi bahwa Sarah itu sebenarnya adalah istri Ibrahim alaihissalam. Mimpi itulah yang membuat hatinya kacau. Akhirnya Sarah dikembalikan kepada Ibrahim. Di samping itu Ibrahim alaihissalam juga diberi hadiah seorang khodam oleh Raja Fir'aun itu yang bernama Siti Hajar. Kemudian mereka diperkenankan hidup di Mesir sesuka mereka. Namun Ibrahim alaihissalam meninggalkan Mesir bersama istri dan khodamnya kembali ke Sam atau ke Palestina. Ibrahim alaihissalam hidup bahagia bersama keluarganya di Sam. Dan usia Ibrahim alaihissalam semakin hari semakin tua. Begitu juga dengan Sarah istrinya. Walaupun demikian, mereka belum dikaruniai seorang putra, padahal mereka sangat menginginkannya. Betapa sedihnya mereka, dan mereka merasa prihatin. Disampaikanlah kesedihannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya tempat mengadu dan memohon pertolongan. Ibrahim alaihissalam tidak putus-putusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dalam firman Allah Quran surat As-Saffat ayat 100. "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Kemudian di tengah-tengah kesedihan itu ada Siti Hajar, yaitu seorang khodam yang cantik jelita lagi luhur budinya. Oleh karena itu, untuk memenuhi hajat jiwanya, untuk memperoleh seorang anak, maka Siti Sarah menyarankan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Siti Hajar. Akhirnya diterima juga saran itu. Dengan ridho istrinya, akhirnya Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar. Dan pernikahan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Apa yang didambakan oleh Ibrahim alaihissalam dan keluarganya kini telah terpenuhi. Mereka semua merasa bahagia sekali dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun rupanya kebahagiaan itu tidak lama, karena setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Sarah mulai diserang rasa gelisah, cemburu, karena dirinya belum diberi keturunan dari hasil perkawinannya dengan Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Siti Hajar telah memperoleh seorang putra. Hal itulah yang menyebabkan hatinya tergerak dan jiwanya merasa tergerak. Siti Sarah tak kuasa memandang Hajar bersama putranya. Maka Siti Sarah mengusulkan kepada Ibrahim alaihissalam agar Siti Hajar bersama putranya itu dibawa pergi sejauh-jauhnya agar Siti Sarah tidak lagi mendengar kabar dan beritanya. Dengan lantaran wahyu ilahi, akhirnya Ibrahim alaihissalam memenuhi usulan itu. Mulailah Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan putranya mengadakan perjalanan yang jauh, kemana saja tanpa arah dan tujuan. Akhirnya sampailah mereka ke suatu tempat, yaitu di padang pasir yang tandus. Di tempat itulah Siti Hajar dan putranya ditinggalkan. Ibrahim alaihissalam hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berdoa kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keduanya. Dengan kemurahannya, maka doa Ibrahim alaihissalam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang ditempati Hajar dan Ismail itu adalah kota Mekah yang sekarang ini. Mulai saat itulah sejarah kota Mekah dengan telaga Zam-Zamnya. Dengan penuh ketabahan dan kesabarannya, Hajar menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian pula dengan Ibrahim alaihissalam. Beliau menahan segala penderitaan lahir dan batin dengan penuh ketabahan dan kesabaran serta kepasrahan terhadap kehendak ilahi. Ibrahim alaihissalam terus berjalan meninggalkan istri dan putra yang dicintainya di padang pasir yang tandus dan tak bermakhluk itu. Kembali kepada Siti Sarah, istri yang sudah lanjut usia serta sangat merindukan Ibrahim. Dan dalam pergaulan dengan Siti Sarah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai seorang anak yang diberi nama Ishak. Dari Ishak inilah yang menurunkan Yakub dengan julukan Israel, yang menurunkan nabi-nabi dan rasul. Bagaimanapun juga Ibrahim alaihissalam tidak dapat melupakan istri dan putra yang ditinggalkannya. Kerinduan Ibrahim alaihissalam tak tertahankan lagi setelah sekian lama berpisah. Maka dengan kesepakatan Siti Sarah, maka berangkatlah Ibrahim alaihissalam menemui Siti Hajar dan Ismail. Didapatinya tempat di mana Hajar dan Ismail dahulu ditinggalkan telah menjadi ramai. Tempat itu diberi nama Bakah atau Mekah. Ibrahim alaihissalam bertanya kepada seorang yang dijumpainya, di mana istri dan putranya. Orang itu menunjukkan tempat di mana Hajar dan Ismail berada. Sesudah itu, bertemulah Ibrahim alaihissalam dengan orang-orang yang dirindukannya. Mereka sangat bahagia, maka mereka mengucapkan takbir dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika di senja hari mereka pulang dari pengembalaan. Mereka berhenti di suatu tempat yang sekarang dinamakan dengan Musdalifah karena lelahnya mereka tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar tadi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya agar menyembelih Ismail. Perintah itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah untuk menyembelih putranya, beliau meminta pendapat kepada putranya Ismail. Wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu? Kemudian Ismail alaihissalam menjawab tanpa ragu-ragu, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya akan tabah menghadapinya. Dan akhirnya dilaksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di Mina. Dalam perjalanan menuju ke Mina, keduanya berganti-ganti digoda oleh iblis. Maka dilemparilah iblis itu. Dan peristiwa inilah yang sekarang diabadikan dalam rukun haji, yaitu melempar jumroh. Berulang kali keduanya digoda oleh iblis, namun dengan akidah yang kuat dan hati yang teguh, mereka tidak dapat dikalahkan oleh godaan itu. Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah membaringkan putranya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Tiba-tiba terdengarlah suara memanggil, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan seekor sembelihan yang besar. Dan sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail untuk meneruskan kurbannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan seekor sembelihan, yaitu kambing. Dan di antara ujian yang tak kalah pentingnya yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam adalah perintah khitan. Syariat khitan diperintahkan pertama kali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau berusia 80 tahun. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan tatkala beliau berusia 99 tahun. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis pada kitab Sahih Muslim yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan tatkala beliau berusia 80 tahun dengan penuh kesabaran. Hadis riwayat Muslim. Perintah khitan itu dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam dengan penuh keberanian. Selanjutnya, syariat khitan Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan bagi setiap muslim laki-laki sebagai salah satu dari tanda keislamannya. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat pada umur 175 tahun. Dalam versi yang lain menyebutkan usia wafatnya adalah 190 tahun. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa usianya 200 tahun. Dan lokasi makam Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebutkan berada di sebelah istrinya, yaitu Siti Sarah, yaitu di sebuah gua di Hebron di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak. Apabila ada kesalahan itu dari saya sendiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.